Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang metode pengukuran kerja, di mana di sini berisikan tentang definisi tentang metode pengukuran kerja, kemudian hal-hal apa saja yang ada dalam metode pengukuran kerja, serta konsep yang ada dalam metode pengukuran kerja. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Soleh dengan NPM 18030. Muhammad Soleh ini adalah cowok manis berkumis tipis, baik hati dan rajin menabung, bercita-cita sebagai wali kota Surabaya. Aminkan ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada Muhammad Alvin Aviandri dengan NPM 18042. Dia seperti fotonya, estetik, seperti orangnya juga. Dia ganteng, gagah, berani, dan dia bercita-cita sebagai haji yang mabrur. Amin juga ya teman-teman. Di sini yang ketiga yaitu Fitratul Bahri. Selanjutnya yang ketiga yaitu Fitratul Bahri Afandi dengan NPM 18112. Di sini seperti fotonya, dia orang yang tegas, berani, dan bertanggung jawab. Di sini dia bercita-cita sebagai Presiden Indonesia. Allah teman-teman, mari kita doakan dan aminkan bersama-sama. Kemudian yang keempat ada saya sendiri, yaitu Irma Dian Pratiwi dengan NPM 18007. Di sini saya tidak bisa foto estetik, hanya bisa foto selfie dan bercita-cita sebagai seorang yang bermanfaat sekarang dan di kemudian hari. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Soleh. Mari kita simak dan dengarkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan membahas materi bab 4 mengenai metode pengukuran kerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NPM 180 320 100 30. Metode penilaian kategori. Metode ini digunakan untuk manajer memberi nilai untuk tingkat kerja karyawan dalam form kinerja. Metode ini biasanya menggunakan penilaian grafik dan penilaian kategori. Metode penilaian terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu rating scale. Adalah suatu metode di mana para penilai melakukan penilaian dengan menggunakan skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang kedua yaitu foresight. Adalah pemilihan yang dipaksakan dan laporan pemeriksaan kinerja tertimbang. Yang ketiga yaitu critical incident. Adalah metode penilaian yang dilakukan berdasarkan catatan mengenai baik atau buruknya perilaku karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat yaitu essay. Dengan metode ini, seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang, karyawan, pegawai yang sedang dinilainya. Yang kelima yaitu MBO. Metode pendekatan manajemen by objektif adalah suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penilai bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksana kerja di waktu yang akan datang. Metode ini merupakan sebuah program di mana manajemen melibatkan karyawan dalam menentukan keputusan untuk memberikan saran yang hendak dicapainya, yang mana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu skala penilaian grafik. Skala penilaian grafik memungkinkan penilai untuk memberikan nilai terhadap kinerja karyawan secara kontinu. Terdapat 2 jenis, yaitu mendata kriteria dan mendata perilaku. Selanjutnya yaitu daftar periksa. Daftar periksa atau checklist terdiri dari daftar kalimat atau kata-kata. Penilai memeriksa kalimat-kalimat yang paling mewakili karakter dan kinerja karyawan. Selanjutnya ada metode perbandingan. Metode ini digunakan untuk membandingkan kinerja atau operator satu dengan operator lainnya. Metode ini sebagai tolak ukur kinerja operator. Metode ini mencakup pemberian peringkat, apresiasi, dan distribusi normal.
Pada metode perbandingan, itu menuntut para manajer untuk secara langsung membandingkan kinerja karyawan mereka satu sama lain. Sebagai contoh, seorang operator pemasukan data akan dibandingkan dengan para operator lainnya oleh atasannya. Teknik perbandingan ini mencakup antara lain pemberian peringkat, perbandingan berpasangan, atau distribusi yang normal. Selanjutnya ada pemberian peringkat. Metode ini berisikan daftar karyawan beserta kinerjanya, di mana kinerja terbaik atau operator yang bekerja secara baik akan mendapatkan apresiasi yang paling tinggi. Pada metode pemberian peringkat, terdiri dari daftar seluruh karyawan dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam kinerjanya. Kelemahan utama metode pemberian peringkat ini adalah ukuran perbedaan antara individu-individu tidak didefinisikan secara jelas. Sebagai contoh, mungkin saja ada perbedaan kecil dalam kinerja antara orang yang mendapat peringkat kedua dan ketiga, tetapi ada perbedaan yang besar antara individu yang berperingkat ketiga dan keempat. Kelemahan ini dapat diatasi dengan memberikan poin untuk menandakan besarnya perbedaan atau gap. Pemberian peringkat juga berarti bahwa seseorang harus ada yang posisinya paling bawah. Mungkin saja individu dengan peringkat terakhir dari suatu kelompok akan menjadi karyawan terbaik di kelompok yang berbeda. Lebih jauh lagi, pemberian peringkat akan menjadi sulit jika kelompok yang dinilai sangat besar. Selanjutnya ada distribusi normal. Teknik ini mendistribusikan penilaian yang dapat digeneralisasi dengan metode-metode lainnya, namun juga menuntut perbandingan orang-orang dalam satu kelompok kerja dengan pertimbangan tertentu. Nah, pengertiannya sendiri, distribusi normal adalah teknik mendistribusikan penilaian yang dapat digeneralisasi dengan metode-metode yang lainnya. Akan tetapi, hal ini juga menuntut perbandingan antara orang-orang dalam suatu kelompok kerja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan metode distribusi normal, nilai kinerja karyawan didistribusikan dalam suatu kurva berbentuk bel. Dengan menggunakan metode ini, seorang kepala perawat akan memberi peringkat terhadap seluruh anggota perawat dalam sebuah skala, menempatkan persentase karyawan tertentu untuk masing-masing tingkatan kinerja. Ada beberapa kelemahan untuk metode distribusi normal ini. Satu permasalahan adalah bahwa seorang atasan mungkin saja menentang penempatan seorang individu dalam peringkat yang terendah atau yang tertinggi dalam kelompoknya. Kesulitan bisa muncul ketika penilai harus menjelaskan kepada karyawannya mengapa dia ditempatkan dalam satu kelompok dan yang lebih kecil. Mungkin tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa kurva berbentuk normal dari kinerja karyawan ini benar-benar ada. Pada akhirnya, dalam beberapa kasus, para manajer mungkin merasa dipaksa untuk membuat batasan di antara para karyawannya, padahal mungkin saja batasan atau perbedaan itu sebenarnya tidak ada. Nah, selanjutnya ada metode naratif. Metode naratif ini merupakan metode catatan di mana semua kelebihan atau kekurangan karyawan dapat dicatat dan dapat menjadi evaluasi. Para manajer dan spesialis sumber daya manusia kadang-kadang diminta untuk memberikan informasi penilaian tertulis. Dokumentasi merupakan inti dari metode kejadian kritis, esai, dan metode tinjauan lapangan. Catatan-catatan ini lebih mendeskripsikan tindakan karyawan daripada mengindikasikan suatu penilaian yang sebenarnya. Ya, perkenalkan, nama saya Fitrotul Bahri Afandi, NPM 18112. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja penyebab pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini menggunakan perilaku karyawan, dan dalam pendekatan ini terdapat dua metode, yaitu metode POS dan metode BARS. Ini contoh-contoh perilaku dari seorang perwakilan pelayanan konsumen yang sedang menerima pesanan untuk katalog nasional pedagang retail. Di situ ada angka 1-5 yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan, seperti kita di aplikasi App Store atau Play Store kan ada bintang 1-5 tuh. Nah, di situ kan pasti ada keterangan. Yang bintang 1 pasti biasanya orang-orang berargumen negatif tentang
sebuah aplikasi tersebut. Nah, sama seperti yang ada di slide kali ini. Yang pertama, bintang 1 atau angka 1 tidak memuaskan berargumen konsumen tentang kelayakan produk yang diminta. Nah, produk kita ini layak nggak sih digunakan untuk konsumen, atau mungkin benefitnya kurang, atau mungkin lebih banyak mudaratnya. Kemudian yang kedua, mencegah konsumen sampai menunggu barang yang sudah habis. Nah, ini kalau bisa kita sebagai pemilik perusahaan sebisa mungkin meminimalisir hal tersebut. Jadi paling tidak kita menyediakan stok untuk barang yang lain, supaya ketika ada pesanan lain, konsumen tidak harus menunggu sampai sebegitu lama. Kemudian yang ketiga, merujuk pada produk lainnya kepada konsumen ketika produk yang diminta tidak tersedia. Nah, di sini juga nomor 3 itu berhubungan dengan nomor 2. Jika barang yang dipesan tidak ada dan mungkin kehabisan, maka bisa-bisa konsumen kita akan lari ke produsen yang lain, dan mungkin dia tidak akan kembali kepada kita. Nah, kita sebagai pemilik perusahaan harus pintar-pintar untuk mengelola hal tersebut. Bagaimana caranya supaya produk yang dipesan itu kalau bisa punya stok dan tidak dipres atau sesuai dengan permintaan. Juga meminimalisir tentang cacatnya suatu barang kan mungkin juga bisa dipertimbangkan lagi. Kemudian yang keempat atau bintang 4, menawarkan informasi tambahan ketika mendapatkan pertanyaan dari konsumen. Nah, ini juga mungkin juga harus pelayanan yang harus ada. Ketika konsumen bertanya apa keunggulan produk kita jelaskan sedetail-detailnya, dan kita jelaskan gimana kegunaan, apa benefitnya, seperti itu. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat positif untuk menjelaskan produk. Nah, katakanlah kita sebagai marketing, pastinya marketing harus bisa dapetin konsumen dong. Nah, gimana sih caranya? Ya kita gunakan kalimat positif, sedikit melebih-lebihkan mungkin tidak apa-apa, karena memang kita harus mempunyai pasar target. Jika target terpenuhi, kita sendiri yang akan bahagia, dan juga perusahaan yang akan mungkin memberikan kita bonus jika produk yang kita pasarkan bisa terbeli, bahkan melebihi ekspektasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kemudian ini ada contoh rating skala. Ada angka 1 sampai 10 transaksi pinjaman, kemudian menyiapkan dokumen lanjutan tepat pada waktunya, menolong nasabah dengan baik sehingga mendatangkan pujian, menyusun dokumen pinjaman secara akurat, memberikan informasi pada nasabah sekalipun tidak diminta, melakukan wawancara dengan sikap buruk sehingga mendatangkan keluhan pemohon peminjaman. Itu sama seperti kayak yang sebelumnya, ada angka 1 sampai 10. Jika semakin kecil angkanya, itu berarti menunjukkan bahwa profesionalitas kita sebagai pekerja sangat buruk. Jadi kalau sebisa mungkin kita harus menjaga profesionalitas dan produktivitas kita ketika kita sedang bekerja. Nah, kemudian penilaian proses pengembangan jangkar perilaku. Ini ada flow seperti ini, mengidentifikasi dimensi pekerjaan dan juga mengembangkan kejadian kritis, yang langsung akan menunjukkan jangkar pada dimensi penilaian, memberikan skala numerik ke jangkar, mencocokkan ke dalam skala bagi masing-masing dimensi pekerjaan. Metode manajemen dengan tujuan. Metode ini mengkhususkan pada tujuan kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh individu dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini selanjutnya saya Irma Dian Pratiwi, NPM 007 akan menjelaskan tentang metode checklist. Di sini metode checklist atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban berupa ya atau tidak
yang telah disiapkan oleh Departemen SDM atau HRD. Nah, jika karyawan yang bersangkutan memenuhi kinerja yang disebutkan dalam pertanyaan checklist, maka akan diberikan tanda centang atau tanda X pada kolom ya. Sebaliknya, jika karyawan yang bersangkutan tidak memenuhi kinerja yang dimaksud, maka tanda centang atau tanda X akan diberikan pada kolom tidak. Nah, di sini checklist itu merupakan salah satu alat observasi yang ditunjukkan untuk memperoleh data berbentuk daftar berisi faktor-faktor atau subjek yang ingin diamati oleh penilai, di mana penilai dalam pelaksanaan observasi tinggal memberikan tanda centang pada list faktor-faktor sesuai perilaku subjek yang muncul di lembar observasi. Nah, lebih jelasnya akan saya berikan contoh studi kasus ya teman-teman. Di sini ada studi kasus di PT Permata Tbk dengan nama karyawan Arif Arka Pamungkas, Departemen Personalia. Di sini bobotnya 15. Dia itu bisa memberikan gagasan yang baik. Nah, dia kan bisa memberikan gagasan yang baik, berarti dicentang ya. Kemudian ada bobot 10 atau nilai 10, menunjukkan minat yang besar dalam kinerja. Dia sangat minat dalam kinerja, maka dicentang ya. Terus ada bobot 8 atau nilai 8, dia itu berlaku adil pada karyawan. Nah, dia tidak melakukan adil pada karyawan, maka yang dicentang adalah tidak. Kemudian nilai 12, memiliki pengetahuan mengenai jabatannya dengan baik. Nah, si Arif Arka ini nggak bisa mengetahui jabatannya dengan baik, makanya di sini dia dicentang pada kolom tidak. Terus nilai 20, mampu meningkatkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab kepada bawahan dengan mendelegasikan banyak tugas penting kepada mereka. Nah, si Arif ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Nah, makanya dia dicentang di kolom ya. Kemudian dia bisa menjalin komunikasi baik dengan bawahan. Ternyata dia tidak bisa menjalin komunikasi dengan bawahan, maka yang dicentang di kolom tidak. Terus yang dia memiliki nilai 13, dia mampu meningkatkan volume penjualan dengan bantuan karyawan baru. Nah, dia ini seseorang yang bisa meningkatkan volume penjualan, maka si HRD ini bisa menceklis di kolom ya. Nah, kemudian ada nilai 12 atau bobot 12, dia bisa mendengarkan kesulitan bawahan. Ternyata dia nggak bisa mendengarkan kesulitan bawahan. Nah, makanya dia itu diceklis di kolom tidak. Nah, total seluruh bobotnya itu 58. Selanjutnya ada metode distribusi paksaan. Di sini distribusi paksaan digunakan untuk menggambarkan format penilaian di mana nilai diperiksa mendistribusikan orang yang dinilai kepada beberapa kategori kinerja. Jadi biasanya ini atasan menilai karyawannya dengan beberapa distribusi. Nah, penilaian tersebut biasanya menggunakan beberapa kategori, yaitu dari terendah mewakili kinerja yang paling buruk sampai dengan tingkat tertinggi mewakili kinerja yang sangat baik. Next, di sini ada metode pengukuran kerja pendukung strategi, di mana ada 3, yaitu Balance Score, Kaplan, and Norton. Kedua ada Integrated Measurement System, dan yang ketiga ada Smart System. Nah, di sini bisa diketahui ada 3 penjelasan, yaitu sampai saat ini Balance Score adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja baru yang telah dikembangkan. Nah, kerangka kerja Balance Score ini menggunakan 4 perspektif loh, dengan titik awal strategi sebagai dasar perencanaannya. Adapun keempat
Perspektif tersebut meliputi yang pertama ada financial perspektif, yang kedua ada customer perspektif, yang ketiga ada internal business process perspektif, dan yang terakhir ada learning perspektif. Nah, di sini juga ada model SMART atau strategi manajemen analisa. Nah, sistem ini merupakan model yang dibuat oleh ruang laboratori menggunakan strategi objektif sebagai titik awal perencanaannya. Perspektif ini berdasarkan strategi objektifnya yang diyakini mau menunjang operasional perusahaan. Nah, lanjut ke metode kombinasi atau kombinasi metode-metode. Nah, di sini itu tidak hanya suatu metode penilaian yang terbaik. Jadi penilaian yang terbaik itu digabungkan menjadi kombinasi metode-metode. Nah, sebenarnya penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan tidak mengubah akurasi atau mengatasi kesalahan dari penilaian. Sistem pengukuran kinerja yang menggunakan kombinasi dari metode-metode yang sedang berjalan adalah dimungkinkan dan bisa cukup beralasan untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini bisa diketahui di mana semua metode itu digabungkan menjadi satu, seperti metode peringkat digabungkan dengan metode penilaian. Kemudian metode peringkat bisa digabungkan dengan metode perbandingan, ataupun sebaliknya, metode peringkat bisa digabungkan dengan metode penilaian serta metode pendekatan perbandingan. Jadi gitu ya teman-teman.